Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala a'zamal kutubi ala a'zami khalqihi wa ashrafih lihadiyil insani wa irsyadih alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih al-muta'abbadu bitilawatih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal mim muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi yang penuh berkah ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya. Kemudian berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Baik asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya bacaan kita, kajian kita buku Tajwid Pintar. Kita sudah menghabiskan sebelumnya muqaddimah atau pengantar. Berikut juga kita sudah habiskan mabadi' ya, al-mabadi' al-'asharah. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran ke-1. Pelajaran ke-1 pelajaran yang paling penting dalam ilmu tajwid, yaitu makharijul huruf dan sifat al-huruf. Apa arti makhraj? Tempat keluar huruf. Dari kata kharaja yakhruju, makhrajun tempat keluar. Kemudian sifat, ya sifat daripada al-huruf. Jadi makhraj bisa jadi makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Makanya harus dua-duanya dikuasai, makhraj dan sifat. Nah, buku-buku yang ada di Indonesia mulai sejak saya kecil ya, atau sampai di awal-awal tahun 2000-an atau bahkan 2009 sekian, itu masih buku tajwid yang saya lihat. Tapi ya mungkin ini sebatas pengetahuan saya. Buku tajwid itu bab makhraj ada, tapi bab sifat sekarang dibuang karena tidak ada. Entah alasan apa, tidak tahu. Mungkin dianggap makharij atau makhraj sudah mewakili sifat. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bisa jadi makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Nah, maka untuk detail mengucapkan huruf itu mesti mengetahui sifatnya. Ya, orang juga maaf cakapnya, orang terlahir kembar atau orang terlahir satu bapak satu ibu, satu makhrajnya sama, sifatnya beda, ya kan, saja tersina kan. Ya, itu sekedar candaan aja memasukkan itu. Nah, jadi ini pentingnya makhraj sama sifat. Tapi kalau buku-buku tajwid yang sudah 2010 ke atas ini, itu sudah sangat lengkap sekali, bahkan kaitannya sangat erat dengan kitab-kitab turath, kitab-kitab klasik terdahulu. Kalau dulu itu belum ada sebenarnya. Kalau sekarang ini orang karena sudah memviralkan sanad, akhirnya sangat erat hubungannya dengan buku-buku atau kitab-kitab turath, kitab-kitab klasik. Makanya ada tajwid klasik yang diterjemahkan. Kalau dulu kan enggak, dia yang simple-simple aja.
Sehingga sifatul huruf tidak ada. Ada satu buku yang saya lihat menyebar di kalangan TPQ ya, TPQ itu sifatnya nggak ada. Saya cek sifatnya tidak ada. Yang ada cuman makharijul huruf. Oke, makharijul huruf di sini karena memang soal jawab. Soal pertama sebutkan 10 permulaan ilmu udah ya. Kemarin tuh sudah mabadi al-ilm sudah sampai 10-nya sudah kita jelaskan. Masuk ke soal ketiga. Ada berapakah makharijul huruf baik dasar maupun terperinci? Sebutkan pendapat para ulama mengenai jumlahnya. Jadi makharijul huruf kalau yang dasar itu ada 5. Ya, ada 5. Pertama kita mulai dari atas. Nah, kalau yang mudahnya mulai dari atas loh. Al-khayshum. Baru bawah sebelum masuk ke dalam. Asy-syafatain. Baru keseluruhan al-jauf, baru al-lisan, baru turun ke bawah al-halaq, tenggorokan. Jadi kalau untuk mengajarkan kepada anak-anak meskipun nggak sesuai urutan itu ya, urutan itu mungkin mana yang lebih awal aja. Tapi kalau untuk anak-anak bisa dijelaskan misalnya makharijul huruf dasar ada 5, kita mulai dari atas ya. 1. Dari sini apa nih? Al-khayshum, rongga hidung. Kemudian masuk ke sini. Asy-syafatain. Ke dalam. Al-jauf, belum al-lisan. Al-jauf dulu. Baru al-lisan, baru al-halaq, tenggorokan. Itu yang 5 ya. 5 yang dasar. Sebagian para ulama tidak memasukkan al-jauf sebagai makharijul huruf. Jadi makhraj al-jauf ditempelkan, disisipkan ke makhraj yang lain. Nah, di sini ada pendapat para ulama mengenai makharijul huruf. Nanti kalau kamu misalnya kalau asatizah mempertanyakan, lah makharijul huruf itu dasar dalilnya mana? Ya nggak ada dalilnya. Dalil Quran sunnahnya mana? Nggak ada dalilnya. Jadi karena ini bersifat praktek dan ulama merumuskan ini itu berdasarkan penelitian. Oh, ngucapin qaf, oh berarti di sini itu. Jadi berdasarkan istiqra atau penelitian, bukan berdasarkan dalil Quran sunnah, tidak. Ya, namanya juga kaedah. Nah, ada 3 pendapat di sini mengenai jumlah daripada makharijul huruf. Ada Imam Qutrub, wafatnya tahun 206 Hijriah, dan juga Imam Al-Farra, wafatnya 215. Nah, beliau berdua ini berpendapat hasil risetnya, istiqra'nya, makharijul huruf ada 14. Nah, apa yang mereka hilangkan sehingga cuma 14? Al-jauf mereka tidak mengikut sertakan al-jauf. Berarti kan sudah berapa huruf yang hilang? Alif, waw, ya. Nah, kemudian sehingga bisa berapa tadi? 14 ya. 14. Nah, makhraj huruf nun, lam, ra mereka jadikan jadi 1. Lam, nun, ra. Yang ujung lisan itu yang mereka jadikan jadi 1. Nah, kemudian pendapat kedua Imam Sibawayh, wafat tahun 180 Hijriah. Dan Imam Syatibi wafat 590. Nah, beliau berdua ini hasil risetnya meneliti bahwa makharijul huruf ada 16.
Nah, 16 mereka mereka ini menghilangkan tadi itu yang al-jauf juga tidak termasuk. Tapi nanti huruf-huruf al-jauf tadi disisipkan ke makhraj yang lain, seperti apa tadi contohnya? Seperti alif, misalnya mereka masukkan ke al-hamzah. Kemudian al-waw masuk ke asy-syafatain. Kemudian al-ya mereka masukkan ke tengah lisan meskipun dia sukun. Ya, mat itu kan posisinya sukun. Alif waw ya, mat itu sukun ya. Nah, ini yang 16. Kemudian tadi antara lam mereka pisah dengan nun dan ro. Kalau lam mungkin agak ke ujung sedikit, kalau nun dan ro agak posisinya itu memang benar-benar inilah nun, ro, tengah. Tapi kalau yang lam agak ke tepi sedikit. Oke, kemudian pendapat yang ketiga, Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi wafat tahun 170. Dan Imam Ibnul Jazari wafat tahun 833. Nah, kalau yang beliau berdua ini makharijul huruf ada 17. Ada 17. Dan pendapat ini yang diikuti sampai sekarang. Karena menurut para ulama, karena memang Ibnul Jazari sendiri meskipun beliau sesuai dengan Imam Ibnu Khalil Ahmad Al-Farahidi itu tahun 180-an di abad-abad kedua, beliau di abad ke-9, walaupun sesuai karena Imam Ibnul Jazari ini dianggap muhakkik terakhir. Artinya muhakkik terakhir itu istilahnya jadi rujukan qiraat terakhir. Memang setelah beliau tidak ditemukan lagi, hanya mengembangkan dan memperkuat. Tapi kalau muhakkik makanya disebut dengan khatimatul muhakkikin fil qiraat. Makanya pendapat ini yang banyak diikuti oleh para ulama. Jadi jumlah makharijul huruf sebanyak 17. Pasti al-jauf sudah masuk. Kemudian antara lam dipisah dengan nun dan ro. Oke, gimana Ustaz Alwi? Masih fresh kan? Masih, insyaallah. Nah, di sini di buku ini sesuai kita urutkan saja. Ada al-jauf, rongga mulut, alif waw ya mat. Ya, alif waw ya mat berarti sukun. Alif sukun didahului fathah, waw sukun didahului dhammah, ya sukun didahului kasrah. Kemudian al-halq tenggorokan, atau kalau bahasa zaman dulu kerongkongan. Kalau udah agak kesini jadi tenggorokan. Mungkin karena akibat diviralkan oleh obat batuk sakit tenggorokan. Hanya sakit tenggorokan karena masa itu sudah banyak televisi ya, mana-mana. Sakit tenggorokan, minum ini. Nah, jadi tenggorokan. Akhirnya ya banyak menggunakan tenggorokan. Coba lihat kalau buku-buku yang bertuliskan bahasa Arab Melayu atau Arab Jawi itu kayaknya masih menggunakan kerongkongan. Dibagi menjadi 3 ya, tenggorokan dibagi 3. Bawah, tengah, atas. Bawah, tengah, atas. Kalau bawah ini disebut dengan aqsal halqi, wasatul halqi, kemudian adnal halqi. Ya. Kalau yang paling bawah itu hurufnya ada 2, hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Bagian tengah ha dan ain. Ha dan ain.
Kemudian bagian atas ini jangan sampai ketukar kha dan ghain. Kha dan ghain. Makanya kalau ketukar bisa terlalu dalam. Huruf kha biasanya ada dibuat terlalu dalam terus ini akhirnya keluar isinya semua. Jadi dia agak ringan saja kha.